Halo semuanya, selamat malam, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Andreas Marbun. Di video kali ini saya akan menyampaikan pendapat mengenai fenomena tentang maraknya pinjaman online ataupun yang biasa disebut dengan pinjol di Indonesia saat ini. Di sini saya akan membahas apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, konsumen, dan mahasiswa, yang dimana mahasiswa ini sebagai agen perubahan. Pertama-tama saya akan sedikit menjelaskan bahwa pinjaman online merupakan layanan peminjaman uang berbasis teknologi digital yang memberikan kemudahan, yang dimana cukup memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh uang ataupun dana secara cepat. Menurut saya pribadi, di satu sisi pinjaman online ini ada memberikan manfaat. Contohnya bisa membantu masalah mendesak atau kebutuhan yang sangat mendesak, dan meningkatkan akses juga ke layanan keuangan. Tapi di sisi lain juga akhirnya banyak masyarakat yang terjerat utang karena uh, banyak yang tidak memahami resiko dari meminjam duit, terus karena mereka ini tidak paham akibat bunga yang tinggi itu bagaimana, terus kemudian adanya denda keterlambatan dan kemudahan dalam proses pengajuan. Uh, Bahkan menurut pengalaman saya pribadi, tidak sedikit juga mahasiswa, bahkan pekerja dan ibu rumah tangga pun akhirnya mengalami kesulitan juga, kesulitan dalam hal keuangan karena mereka menggunakan atau uh, memakai layanan pinjaman online secara tidak bijak lah saya bilang. Oleh karena itu masalah ini itu perlu perhatian dari banyaknya pihak, terutama dari pihak pemerintah. Menurut saya pribadi, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini? Menurut saya pemerintah ini harus memiliki peran yang cukup penting dan cukup vital dalam mengatasi permasalahan pinjaman online di Indonesia saat ini. Menurut saya pribadi, yang pertama pemerintah ini harus memperketat pengawasan terhadap perusahaan pinjaman online, khususnya yang beroperasi secara ilegal. Karena sekarang sudah mulai marak pinjaman online ilegal, yang dimana menurut saya pribadi platform di ilegal ini harus segera diblokir supaya tidak semakin banyak masyarakat yang menjadi korbannya. Kedua, menurut saya juga pemerintah ini perlu yang namanya memberikan edukasi baik itu secara digital maupun tidak, yaitu mengenai edukasi literasi keuangan kepada masyarakat. Bisa dari sekolah, bisa dari kampus, bisa juga dari media sosial. Jadi ataupun bisa dengan program publik lainnya bisa. Jadi memang pemerintah harusnya mempunyai segala cara untuk memberikan edukasi tersebut. Jadi menurut saya dengan adanya pemahaman yang baik dari masyarakat, jadi otomatis masyarakat juga dapat mengetahui perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal. Serta mereka juga jadi bisa berpikir ataupun memahami resikonya sebelum meminjam duit di aplikasi pinjaman online tersebut. Kemudian yang ketiga, pemerintah harus bersama dengan OJK itu perlu memberikan sanksi yang tegas kepada penyelenggara pinjaman online yang memang sudah melanggar aturan. Misalnya melakukan penagihan dengan ancaman ataupun intimidasi, atau juga bisa dengan menyalahgunakan data pribadi nasabah. Kemudian yang keempat, menurut saya pribadi pemerintah juga perlu memperluas akses pembiayaan yang aman dan terjangkau dengan perbankan maupun
lembaga keuangan resmi sehingga masyarakat itu punya alternatif selain pinjaman online. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh konsumen? Sebagai konsumen kita juga harus memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan kita. Bagi saya pribadi, yang pertama, jangan mudah tergiur atau tertarik dengan iklan yang menawarkan pencairan dana secara instan atau tanpa mempertimbangkan kemampuan kita dalam membayarnya. Kemudian yang kedua, sebelum mengajukan pinjaman, kita juga harus pastikan bahwa perusahaan tersebut apakah sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK atau tidak. Kemudian yang ketiga, kita bisa gunakan pinjaman itu hanya untuk membayar atau memenuhi kebutuhan yang memang benar-benar penting atau sangat dibutuhkan atau mungkin produktif. Jadi bukan untuk memenuhi gaya hidup atau kehedonan kita atau keinginan yang konsumtif. Jadi menurut saya itu harus kita pastikan lagi. Kemudian yang keempat, kita harus ngebuat planning ataupun perencanaan keuangan kita dengan baik. Misalnya dengan cara yang sederhana seperti mencatat pemasukan dan pengeluaran kita sehingga kita tidak bergantung lagi pada utang. Kemudian yang terakhir bagi saya pribadi, apabila mengalami kesulitan membayar, sebaiknya segera dengan berkomunikasi dengan pihak pemberi pinjaman untuk mencari solusi, bukan untuk meminjam dari pinjaman lain yang akhirnya menimbulkan, mungkin kalau bahasanya itu, tutup lubang gali lubang seperti itu. Kemudian bagi ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebagai agen dari perubahan? Menurut saya pribadi, mahasiswa itu memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Yang pertama, mahasiswa itu juga bisa menjadi contoh dalam mengelola keuangan secara bijak dengan tidak mudah tergoda pinjaman online untuk kebutuhan konsumtif. Kedua, mahasiswa juga bisa memberikan edukasi kepada keluarga, teman maupun publik ataupun masyarakat mengenai pentingnya literasi keuangan dan bahaya pinjaman online legal. Kemudian, mahasiswa dapat memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan informasi yang benar mengenai pengelolaan keuangan dan cara pinjaman online legal. Kemudian keempat, mahasiswa dapat mengikuti ataupun menyelenggarakan seminar, webinar maupun semacam pengabdian kepada masyarakat yang dimana berfokusnya kepada literasi keuangan sehingga banyak masyarakat yang teredukasi. Dan menurut saya pribadi, dengan langkah-langkah seperti itu harusnya mahasiswa tidak hanya menjadi penerima ilmu, tapi juga mampu meneruskan ilmu dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Kesimpulannya bagi saya, sebagai penutup juga, bahwa pinjaman online ini sebenarnya bukan sesuatu yang sepenuhnya buruk apabila digunakan secara bijak dan berasal dari penyelenggara yang memang legal. Tapi rendahnya literasi keuangan di Indonesia dan kemudahan dalam memperoleh pinjaman itu yang menyebabkan banyak masyarakat yang terjerat utang. Oleh karena itu, pemerintah itu menurut saya harus memperkuat pengawasan dan edukasi. Konsumen harus lebih bijak juga dalam mengambil keputusan keuangan, dan mahasiswa juga mempunyai peran sebagai agen perubahan dengan edukasi dan penyebaran informasi yang benar dan valid kepada masyarakat. Dan saya juga berharap semoga dengan adanya kerjasama semua pihak, masyarakat Indonesia menjadi lebih cerdas lagi dalam literasi keuangan dan terhindar dari yang namanya jeratan dari pinjaman online ataupun pinjol. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.